Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu supporter PSG yang gak sabar terlihat menunggu Lionel Messi di bandara. Dan ada juga berita kabar dari Erling Haaland yang mulai dilirik oleh Bayern Munchen. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Arsenal serius untuk mendatangkan Tammy Abraham yang tersingkir dari skuad The Blues. Selain Tammy Abraham, Arsenal juga berniat untuk menikung MU dalam perburuan Kieran Trippier. Sementara itu, pembelian Romelu Lukaku dianggap kesalahan karena Serie A nggak sekeras Premier League. Beberapa waktu terakhir, Arsenal sering dikaitkan dengan striker Chelsea, Tammy Abraham. Penyerang asal Inggris ini dikabarkan nggak masuk ke dalam skema Thomas Tuchel. Padahal di musim lalu, Tammy tampil nggak begitu buruk. Dari 32 pertandingan di berbagai kompetisi, Tammy sudah melesakkan 12 gol serta 6 assist. Oleh sebab itu, legenda Premier League Sean Wright-Phillips menyarankan Arsenal untuk mendatangkan Tammy di bursa transfer musim panas ini. Nama Kieran Trippier kerap dikaitkan dengan MU. Bek kanan Atletico Madrid ini juga memberikan sinyal akan kembali bermain di Premier League. Sampai saat ini negosiasi kedua pihak masih berjalan alot. Setan Merah sendiri sudah mengajukan tawaran sebesar 23 juta euro. Akan tetapi Los Rojiblancos meminta harga sebesar 40 juta euro. Mengetahui hal tersebut, Arsenal mencoba memanfaatkannya. Dilansir dari Daily Mail, The Gunners serius untuk merekrut Trippier untuk menggantikan Hector Bellerin yang dikabarkan bakal hengkang. Transfer Romelu Lukaku ke Chelsea dikabarkan tinggal selangkah lagi. Striker asal Belgia ini dijadwalkan akan menjalani tes medis di skuad The Blues. Lukaku dinilai bisa menjadi solusi di barisan penyerangan skuad The Blues. Apalagi di Serie A musim kemarin, Lukaku berhasil mencatatkan 24 gol dan 10 assist. Akan tetapi mantan pemain mereka Glenn Johnson memberikan pendapat yang berbeda. Menurut Johnson, pembelian Lukaku akan sia-sia karena Liga Italia nggak seketat Liga Inggris. Eduardo Camavinga yang pengen main di Spanyol disarankan agennya untuk pindah ke Manchester United. Ngomong-ngomong tentang Manchester United, mereka siap mempertahankan Diogo Dalot untuk menjadi pelapis Erin Wan-Bissaka. Sementara itu ada juga kabar guys dari Jorginho yang menilai kalau kabar Lionel Messi ke Chelsea adalah kabar hoaks. Belakangan ini Eduardo Camavinga sering dirumorkan akan merapat ke Manchester United. Setan Merah sendiri disebut juga berminat untuk mendatangkannya pada musim panas ini. Tetapi sayang, dilansir dari Manchester Evening News, Camavinga dikabarkan enggan bergabung ke skuad Setan Merah. Camavinga justru lebih tertarik untuk hijrah ke La Liga Spanyol. Mendengar hal tersebut, agen Camavinga Jonathan Barnett memintanya untuk lebih memilih Manchester United. Bersumber dari media Manchester Evening News, Manchester United dipastikan gak akan menjual bek kanan mereka, yakni Diogo Dalot. Kabarnya Setan Merah siap mempertahankan Diogo Dalot di musim panas ini. Bek asal Portugal ini dikabarkan akan menjadi pelapis Erin Wan-Bissaka. Sebelumnya, AC Milan ingin kembali meminjam bek kanan Portugal tersebut. Akan tetapi Rossoneri harus gigit jari karena Setan Merah enggan melepasnya. Baru-baru ini beredar kabar kalau Lionel Messi akan segera bergabung dengan Chelsea. Kabarnya The Blues akan merekrutnya di jendela transfer musim panas ini. Mendengar hal tersebut, gelandang Chelsea Jorginho memberikan tanggapannya. Menurut Jorginho, rumor kepindahan Messi ke Chelsea adalah hoaks. Jorginho mengatakan kalau peluang Chelsea untuk mendaratkan Messi cukuplah kecil. Alasannya mereka sudah tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan Romelu Lukaku. Berita selanjutnya, mantan pelatih timnas Argentina dan Real Madrid menuding kepergian Messi dari Barcelona adalah kesalahan dari Joan Laporta. Ngomong-ngomong soal Barcelona, Sergio Aguero mengalami cedera dan terancam gak bisa berlaga penuh pada awal musim. Sementara itu, sang pelatih Ronald Koeman akhirnya mengembalikan jatah liburan untuk Pedri yang sudah kerja rodi di Barcelona dan timnas Spanyol. Setelah gagal di musim kemarin, Liverpool dituntut untuk berbenah di musim depan. Sebelumnya, The Reds baru mendatangkan satu pemain baru di musim panas ini. Satu pemain tersebut adalah Ibrahima Konate yang didatangkan dari RB Leipzig. The Reds memboyong Konate dengan mahar sebesar 40 juta euro. Walaupun sudah cukup puas dengan skuad yang ada, pelatih Liverpool Jurgen Klopp memberikan sinyal akan mendatangkan pemain anyar. Mantan pemain timnas Argentina Jorge Valdano menuding kalau Presiden Barcelona Joan Laporta menjadi penyebab atas hengkangnya Lionel Messi. Menurut mantan pemain Real Madrid ini, Laporta harus bertanggung jawab atas kepergian mega bintang Argentina tersebut.
Laporta sendiri juga merasa terpukul dengan kepergian Messi. Sebelumnya Messi sudah resmi berpisah dan menyampaikan salam perpisahannya melalui konferensi pers. Kabar buruk datang dari Barcelona. Striker anyar mereka Sergio Aguero dikabarkan mengalami cedera. Striker asal Argentina ini diperkirakan absen sampai bulan November mendatang. Dalam wawancaranya, Ronald Koeman sangat menyayangkan cedera yang dialami oleh Aguero. Koeman mengatakan kalau Aguero sudah berlatih cukup baik pada saat sesi latihan. Sebelum Aguero, dua pemain lainnya juga mengalami hal serupa. Mereka adalah Ansu Fati dan Ousmane Dembele. Pelatih Barcelona Ronald Koeman dikabarkan memberi jatah liburan kepada wonderkid mereka yakni Pedri. Kabarnya Koeman memberi jatah libur sampai dengan tanggal 18 mendatang. Akan tetapi mantan gelandang Las Palmas tersebut menolak untuk liburan. Pedri akan tetap bergabung ke dalam sesi latihan Barcelona yang akan digelar pada tanggal 12 Agustus mendatang. Seperti diketahui, Pedri sudah menjalani laga yang melelahkan di tahun ini. Selain tampil reguler di La Liga, Pedri juga tampil di Piala Euro dan Olimpiade Tokyo. Masih di Spanyol, ada kabar Presiden Real Madrid Florentino Perez yang mengadakan makan bareng dengan Presiden Barcelona Joan Laporta. Selain itu ada juga kabar dari Sevilla yang mencoba bangkit di musim depan dan berniat mendatangkan Ozan Kabak dari Schalke. Presiden Real Madrid Florentino Perez dikabarkan bertemu dengan Presiden Barcelona Joan Laporta. Banyak pihak yang mencurigai pertemuan tersebut. Salah satunya adalah mantan anggota Komite Barcelona yakni Jaume Lopez. Lopez menilai kalau Laporta nggak terbuka mengenai kepergian Messi. Selain itu, Lopez menduga kalau pertemuan tersebut membahas proyek European Super League. Sampai saat ini ISL masih terhenti setelah mendapat larangan dari UEFA. Sevilla mempersiapkan skuad musim depan dengan mendatangkan pemain anyar. Kabarnya klub berjuluk Los Nervionenses ini sedang membidik bek tengah FC Schalke yakni Ozan Kabak. Seperti diketahui, Kabak sendiri merupakan pemain Liverpool yang dipinjamkan Schalke pada bulan Februari yang lalu. Peluang Sevilla untuk mendatangkan Kabak pun terbilang cukup besar. Apalagi di musim kemarin, Schalke baru saja terdegradasi. Untuk bisa memboyong Kabak ke Stadion Ramon Sanchez, Sevilla harus merogoh kocek sebesar 25 juta euro. Sempat dirumorkan bakal pindah, sang agen menyebut Lautaro Martinez bahagia di Inter Milan. Sementara itu, Inter Milan juga memburu bomber Manchester United yakni Anthony Martial. Selain Martial, masih ada nama beken lainnya seperti Edin Dzeko. Baru-baru ini beredar kabar kalau Tottenham Hotspur sudah sepakat untuk mendatangkan Lautaro Martinez. Akan tetapi, kabar terbaru menyebut kalau Lautaro nggak akan dilego. Hal ini disampaikan langsung oleh agen Lautaro yang bernama Alejandro Camano. Menurut Camano, Lautaro sudah menemukan kebahagiaannya di skuad Nerazzurri. Apalagi Nerazzurri bakal kehilangan Romelu Lukaku pada musim panas ini. Kepindahan Lukaku akan menjadikan Lautaro sebagai juru gedor utama Inter Milan. Inter Milan disebut sedang membidik satu penyerang baru di musim panas ini. Kabarnya klub berjuluk Nerazzurri ini membidik bomber MU yakni Anthony Martial. Manchester United sendiri juga dikabarkan siap melepas Martial di jendela transfer musim panas ini. The Red Devil bahkan sudah menetapkan harga untuk Martial. Menurut laporan dari media Mirror, Setan Merah membandrol Martial seharga 60 juta euro. Inter Milan pun gak sendiri, kabarnya Everton juga berminat dengan striker asal Prancis tersebut. Raksasa Serie A Inter Milan dikabarkan sedang membidik striker AS Roma yakni Edin Dzeko. Beberapa hari terakhir nama Dzeko selalu dikaitkan dengan Nerazzurri. Bersumber dari Sky Sport Italia, striker asal Bosnia tersebut dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi untuk merumput di Giuseppe Meazza. Rencananya Inter Milan akan mengontrak Dzeko sampai dengan 2 tahun ke depan. Selain Dzeko, Inter Milan juga dikabarkan berminat untuk memboyong penyerang Atalanta yakni Dusan Zapata. Gak sabar diperkuat oleh Messi, supporter PSG rela menunggu di bandara. Setelah berupaya mendatangkan Messi, PSG juga berniat untuk mendatangkan Casemiro. Sementara itu guys, ada juga kabar dari Bayern Munchen yang mulai tertarik dengan mendatangkan Erling Haaland. Pada hari Senin kemarin, ribuan supporter PSG terpantau memadati Bandara Le Bourget di kota Paris.
Kabarnya supporter tersebut menunggu kedatangan mega bintang Barcelona Lionel Messi. Sebelumnya, jurnalis sepak bola Fabrizio Romano mengonfirmasi kalau La Pulga sudah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Les Parisiens. ESPN mengabarkan kalau bomber asal Argentina ini akan menjalani tes medis pada hari Senin waktu setempat. Di bursa transfer musim panas ini, PSG sedang giat-giatnya memburu pemain. Selain memburu Lionel Messi, PSG dikabarkan tertarik untuk mendatangkan satu pemain lagi. Bersumber dari Diario Gol, klub yang ditukangi Mauricio Pochettino ini sedang membidik gelandang Real Madrid yakni Casemiro. Sayang El Real enggan melepasnya pada musim panas ini. Kabarnya nama Casemiro menjadi bidikan Les Parisiens seandainya gagal mendapatkan Paul Pogba. Baru-baru ini beredar kabar kalau Bayern Munchen berminat untuk mendatangkan bomber muda Borussia Dortmund yakni Erling Haaland. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Olahraga Bayern Munchen Hasan Salihamidzic. Hasan mengatakan kalau Haaland adalah Kita masuk ke segmen Indonesia sekaligus segmen penutup. Ada berita Syahrian Abimanyu yang menjalani laga debut di Johor DT dan menuai hasil positif. Selain itu Liga 1 yang diundur terus-menerus menuju Bank BRI sebagai sponsor barunya. Gelandang muda timnas Indonesia Syahrian Abimanyu menjalani debut pertamanya di Johor Darul Takzim. Dalam laga debutnya mereka meraih kemenangan atas Sabah FA dengan skor 2-0. Mantan gelandang Madura United ini dimainkan oleh sang pelatih Benjamin Mora selama 13 menit pertandingan. Selain itu Syahrian juga menghadapi rekan senegaranya yakni Sadil Ramdhani. Berbeda dengan Syahrian, Sadil dimainkan di Sabah sebagai starter. Sayang kehadiran Sadil nggak mampu membawa Sabah meraih kemenangan. PT LIB memastikan kalau Bank Rakyat Indonesia atau yang biasa kita sebut BRI akan menjadi sponsor utama Liga 1 musim 2021-2022. BRI menggantikan sponsor sebelumnya yakni Shopee. Hal ini terlihat dari bocoran iklan yang ditayangkan oleh stasiun televisi Indosiar. Kabarnya Indosiar akan kembali menjadi official broadcaster Liga 1. Tetapi sayang, kompetisi tersebut kabarnya kembali diundur tanggal 27 Agustus mendatang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali.